Debut dramatis, Liverpool menang 4-2. Ekitike cetak gol perdana di Anfield. Di bawah langit merah Anfield yang selalu dipenuhi gairah, Liverpool membuka langkah mereka di Premier League musim 2025-2026 dengan cara yang dramatis. Lawan yang mereka hadapi di pekan perdana bukanlah klub raksasa, melainkan Bournemouth. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola Inggris, tak ada pertandingan yang benar-benar mudah. Anfield bergemuruh sejak menit awal dan publik Merseyside berharap kemenangan meyakinkan akan jadi hadiah pembuka musim. Sejak peluit dibunyikan, Liverpool tampil menekan. Arne Slot, sang pelatih yang musim lalu menulis dongeng indah dengan membawa The Reds meraih gelar Premier League, kembali menunjukkan keberaniannya dalam meracik strategi. Hugo Ekitike, rekrutan anyar senilai 90 juta euro, dipercaya menjadi ujung tombak. Dan ternyata keputusan itu langsung terbayar. Baru beberapa menit berjalan, Ekitike memecah kebuntuan dengan gol perdananya di Anfield. Gol yang disambut sorakan ribuan kopites seolah menjadi pembuktian bahwa dana besar yang dikeluarkan Liverpool tak sia-sia. Tak lama berselang, Cody Gakpo menambah keunggulan. Skor 2-0 membuat seisi stadion berpikir bahwa laga akan berakhir mudah. Namun sepak bola selalu punya caranya sendiri untuk menampar siapapun yang lengah. Bournemouth tak menyerah begitu saja. Antoine Semenyo, striker yang dikenal memiliki kecepatan dan determinasi tinggi, memanfaatkan celah di lini pertahanan Liverpool. Dengan 2 gol cepat, ia menyamakan kedudukan dan membuat suasana di Anfield mendadak tegang. Dari unggul nyaman, Liverpool kini harus menghadapi kenyataan bahwa kemenangan tak semudah yang dibayangkan. Sorot kamera sempat menangkap raut wajah Arne Slot yang serius di pinggir lapangan. Ia tahu inilah momen yang akan menguji karakter timnya. Musim lalu, Liverpool dikenal sebagai tim dengan daya juang luar biasa, mampu membalikan keadaan dalam banyak laga. Namun kali ini, semua mata menunggu apakah mentalitas itu masih melekat setelah belanja besar di bursa transfer. Slot kemudian melakukan pergantian pemain yang terbukti menjadi kunci. Federico Chiesa, winger asal Italia yang baru sembuh dari cedera, dimasukkan ke lapangan. Keputusannya terbukti tepat. Di menit ke-88 saat tensi pertandingan mencapai puncak, Chiesa berhasil mengeksekusi peluang dengan dingin. Gol itu bukan hanya mengubah skor, tapi juga mengembalikan denyut semangat ke jantung Anfield. Tak berhenti sampai di situ. Mohamed Salah, sang ikon yang kini sudah memasuki usia matang, memastikan kemenangan dengan gol penutup. Laga berakhir 4-2 dan Liverpool mengawali musim dengan 3 poin penuh. Dengan gol ke gawang Bournemouth, Mohamed Salah melanjutkan catatan impresifnya dalam urusan bikin gol di laga pekan pertama Premier League. Sebelum menjebol gawang Bournemouth, Salah sudah memegang rekor sebagai pemain paling subur dalam laga-laga di pekan pertama lewat torehan 9 gol. Posisi Mohamed Salah di puncak top skor pekan pertama Premier League pun kini semakin kukuh. Berkat golnya ke gawang Bournemouth, Salah sudah bikin 10 gol dalam laga di pekan pertama Premier League. Tak hanya itu, Liverpool memperpanjang laju tak terkalahkannya di pekan pembuka Liga menjadi 13 pertandingan. Hanya Chelsea yang punya laju lebih panjang tanpa kekalahan di pekan perdana dalam sejarah kompetisi ini, yakni 18 pertandingan. Namun di balik sorak-sorai kemenangan itu, masalah Liverpool tetap terlihat jelas. Pertahanan mereka rapuh ketika menghadapi serangan balik cepat. Fokus yang kerap hilang setelah unggul membuat lawan bisa kembali ke permainan. Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak. Apakah Liverpool terlalu mengandalkan serangan dan lupa membangun benteng kokoh di belakang? Jika melihat lebih jauh, kelemahan ini sebenarnya sudah terlihat di Community Shield melawan Crystal Palace. Liverpool sempat unggul 2 kali namun akhirnya harus puas dengan adu penalti setelah gagal menjaga keunggulan. Bahkan di babak tos-tosan, 3 eksekutor utama mereka, Mohamed Salah, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, gagal menyarangkan bola. Kekalahan itu menjadi sinyal awal bahwa meski skuad Liverpool bertabur bintang, masih ada lubang yang perlu segera ditambal. Tentu, semua orang tahu bahwa Liverpool bukan lagi tim yang sama seperti 2 atau 3 musim lalu. Bursa transfer musim panas ini membuktikan ambisi besar mereka. Florian Wirtz, playmaker muda yang digadang-gadang sebagai generasi penerus terbaik Jerman, didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan biaya fantastis 125 juta euro. Transfer ini bukan hanya rekor bagi Liverpool,
tapi juga rekor tertinggi di Premier League sepanjang masa. Wirtz diharapkan menjadi jantung kreativitas baru di lini tengah, sesuatu yang hilang sejak kepergian Philippe Coutinho dan kemudian Jordan Henderson. Selain Wirtz, Hugo Ekitike juga jadi sorotan. Dengan usia muda dan gaya bermain eksplosif, ia digadang-gadang sebagai penerus Roberto Firmino, bahkan bisa lebih tajam. Kedatangannya memberi Liverpool opsi baru di lini depan yang selama ini sering hanya bergantung pada Mohamed Salah atau Darwin Núñez. Lini serang The Reds tampak menakutkan di atas kertas. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan hanya soal nama besar. Bagi Arne Slot, musim ini akan jadi ujian sebenarnya. Musim debutnya mungkin penuh kejutan. Dengan gelar Premier League sebagai puncaknya, namun musim kedua selalu lebih sulit. Lawan sudah mulai membaca strateginya, ekspektasi semakin tinggi, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi bahan kritik tajam. Apalagi jadwal berat sudah menanti di depan mata. Setelah Bournemouth, Liverpool harus bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle pada 26 Agustus. Kita tahu, bermain di markas Newcastle bukan perkara mudah. Tim Eddie Howe dikenal dengan intensitas tinggi, dukungan supporter yang luar biasa, serta kekuatan fisik yang bisa membuat lawan kewalahan. Selanjutnya, Liverpool harus menjamu Arsenal pada 31 Agustus di Anfield. Pertandingan yang bisa jadi penentu awal siapa sebenarnya yang lebih siap bersaing memperebutkan gelar. Kalau melihat kelemahan yang muncul saat melawan Bournemouth, jelas Slot harus bekerja keras memperbaiki organisasi pertahanan. Satu hal yang menarik, meskipun banyak uang sudah dihabiskan untuk lini tengah dan depan, Liverpool belum banyak berinvestasi pada sektor bek tengah. Virgil van Dijk memang masih jadi pemimpin di belakang, tapi usianya tak lagi muda. Sementara Ibrahima Konate sering dilanda cedera. Jika kelemahan ini dibiarkan, bisa jadi titik rawan yang akan dimanfaatkan tim-tim papan atas lainnya. Namun terlepas dari semua itu, kemenangan dramatis atas Bournemouth tetap memberikan pesan penting. Liverpool belum kehilangan DNA juara mereka. Mentalitas untuk bangkit di saat-saat genting masih ada, dan itu bisa menjadi modal terbesar mereka dalam perjalanan panjang musim ini. Para supporter pun tahu mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya. Musim lalu banyak tim mungkin masih meremehkan Arne Slot dan skuadnya, tapi musim ini semua lawan pasti akan memandang Liverpool sebagai target yang harus ditumbangkan. Setiap pertandingan akan terasa seperti final, dan itulah yang membuat Premier League semakin menarik. Pada akhirnya, laga perdana ini hanyalah awal dari sebuah cerita panjang. Jalan menuju kejayaan penuh liku, penuh ujian, dan penuh drama. Bagi Liverpool, kemenangan atas Bournemouth bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pengingat bahwa perjalanan mempertahankan mahkota Premier League akan menuntut lebih dari sekedar belanja besar dan permainan indah. Dibutuhkan konsistensi, fokus, dan mental baja di setiap detik pertandingan. Dan kini, seluruh mata tertuju pada Arne Slot. Apakah ia mampu mengulang keajaiban musim lalu? Ataukah Liverpool harus kembali menghadapi kenyataan pahit seperti beberapa tahun sebelumnya? Satu hal yang pasti, dengan Anfield sebagai saksi, cerita The Reds musim ini baru saja dimulai.